Halo teman-teman, Halo. saat ini saya Charles bersama dengan rekan-rekan saya, Johan juga Inarni. Kami bertiga mau sharing tentang Tuhan Yesus. Biasanya kita kalau sharing-sharing selalu soal dunia. Kali ini kita mau sharing tentang Tuhan Yesus. Nah, kita mulai dari saya sendiri dulu. Tuhan Yesus menurutku itu seperti seorang sahabat sekaligus bos kecil lah. Kalau bos besarnya buatku tuh Allah Bapa. Nah, bos kecilnya itu ya Tuhan Yesus itu. Jadi seperti kayak misalnya di perusahaan berarti presiden direkturnya itu Allah Bapa, direktur utamanya Tuhan Yesus. Nah, kita anak buahnya menurutku kalau sama sama bos kecil itu sama Tuhan Yesus tuh selain hubungannya bos dan anak buah karyawan, tapi kita juga sahabat dekat. Jadi di luar urusan pekerjaan, nah kita dengan Tuhan Yesus berarti pekerjaannya kan antara duniawi dan surgawi kan. Nah, di luar urusan itu kita juga benar-benar dekat. Jadi seperti seorang sahabat. Seorang sahabat itu kalau ada masalah, baik masalah keluarga, masalah keuangan, atau masalah pribadi, atau masalah apapun, pasti kan kita curhatnya ke teman yang dekat ya, pastikan curhatnya ke sahabat terdekat kita. Ya buatku Tuhan Yesus itu seperti itu. Jadi kalau ada apa-apa, aku selalu ceritanya juga ke Tuhan Yesus. Jadi pokoknya dekat lah, hubungannya dekat. Jadi kalau misalnya urusan, karena kita juga nganggap dia bos, meskipun sedekat apapun, jadi kita tetap tidak boleh kurang ajar. Kalau kurang ajar ya kita kan bisa dibilang dipecat. Sama bosnya kan begitu. Itu pandanganku tentang Tuhan Yesus. Bagaimana kalau dengan kalian? Pak Jaya dulu. Ya, kalau menurut saya Tuhan Yesus itu sebagai penyelamat ya. Karena untuk lebih mengenal Tuhan Yesus lebih dalam itu saya jadi Kristen selama 9 tahun itu saya punya pandangan 5K. Ya, yang pertama itu kelahiran, yang kedua kematian, yang ketiga kebangkitan, yang keempat kenaikan, dan yang kelima kedatangan. Nah, ketika kita sudah memahami 5 hal itu, maka kita akan mengerti lebih dalam Tuhan Yesus itu datang punya fungsi dan punya tujuan, bukan iseng. Jadi memang dia tujuannya datang ke bumi untuk menyelamatkan, tidak ada tujuan lain. Jadi bagi saya Tuhan Yesus itu adalah penyelamat. Nah, kalau Kalau menurutku kurang satu kayaknya bro, kekayaan. Yeah. itu kan bonus. Lanjut dulu. Bonus nggak usah dikejar. Gitu Kalau ya bro. Cece gimana, Cek? Lanjut dulu. Lanjut dulu. Aku lagi. Nah, terus Ya itu. Jadi penyelamat. kelahiran. Oh, Kelahiran itu kan sudah ada di dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama. Perjanjian lama kan semua berbicara tentang kedatangan kelahiran Tuhan Yesus kan. Jadi di perjanjian baru itu Tuhan Yesus sudah datang karya keselamatan. Karya keselamatan itu sebenarnya sudah ada di dalam kejadian. Kejadian 2 ayat 17 itu berbicara tentang pohon terlarang. hmm. Kan selama ini kita hanya tahu hanya satu pohon terlarang. Cuman kalau kita baca di Kejadian 2 ayat 9 itu ada pohon kehidupan. Berarti kekekalan ketika contoh wes kalau kita punya anak ya. Kalau anak umur 4 tahun enggak mungkin kan kita belikan PS5 apa kita beli no Ferrari kan jelas kemampuannya belum sampai ke sana. Jadi cuman dikasih tahu ini loh kamu enggak boleh makan ini. Pasti orang kalau semakin dikasih tahu dia akan penasaran. Hmm. Dilirik pertama Ya. ngelirik, kedua ngelirik lagi, ketiga mendekat. Dan akhirnya kan jatuh juga. Nah, Hmm. kenapa Allah Bapa pada waktu itu bilang di tengah itu ada 2 pohon, jangan kamu ambil. Nah, kalau yang dimakan pohon kehidupan, karya keselamatan tidak ada artinya, sudah tidak bisa, karena itu berhubungan dengan kekekalan. Kalau menurut saya sih gitu. Jadi ya itu, kebangkitan, Hmm. kenaikan, dan yang
terakhir kan kedatangan. Ya, kita kan sudah masuk ke akhir Itu yang zaman. kita tunggu ya, Bro. Iya, akhir Kedatangan zaman. itu yang kita tunggu ya, Bro ya. Iya, itu. Detik-detik ini Kalau kan cewek Nani, mm-mm. oke, Cewek kalau cewek Nani, Kalau saya sendiri menganggap bahwa Tuhan Yesus itu adalah pusat hidup saya. Kenapa seperti itu? Karena saya menjalani hidup hari ini sampai nanti ke depan, ya hanya Tuhan pegangan hidup saya. Saya nggak bisa melakukan apapun tanpa pertolongan Tuhan. Apapun yang saya lakukan, baik dalam apapun itu, kondisi yang menyenangkan, kondisi yang tidak menyenangkan, baik susah, baik sakit, saya tetap berharap sama Tuhan. Itu aja penolong hidup saya. Itu aja yang saya bisa bagikan. benar itu, Jay. Kita memang harus punya pegangan itu. Terus, itu kan pandangan kita menurut Tuhan Yesus menurut kita kan. Terus pasti selain kita, oh Tuhan Yesus itu seperti itu. Tentunya kita punya cerita khusus yang spesial yang berhubungan dengan Tuhan Yesus. Misalnya tadi Jodohan ngomong tentang keselamatan. Mungkin ada kesaksian bagaimana Jodohan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. saya. Ah. Kalau mau ngomong kesaksian hidup itu banyak memang. Memang dari awal. Yang paling spesial, Bro. Yang paling spesial aja. Yang paling spesial itu saya kenal Tuhan Yesus itu baru 9 tahun ini. Karena zaman dulu waktu di agama yang lama kan saya tidak pernah baca Alkitab. Nah, setelah saya menikah, ternyata mertua saya ini seorang penginjil. Nah, dari penginjil begitu saya datang, saya langsung diinjili, saya langsung disuruh baca Alkitab. Terus dia bicara gini, ada 8 buah roh. Nah, kamu mau yang mana? Enggak tahu, Mah. Aku kan bilang gitu. Akhirnya dia bilang, udah kamu sekarang masuk ke dalam, kamu doa, kamu tanya, kamu minta sendiri sama yang empunya, dia bilang gitu. Ya itu akhirnya perjalananku ya selama 9 tahun ini baru aku ngerti Alkitab, baru memahami, dan yang pasti ya mulai mengerti apa ya panggilan sekolah Alkitab ya. Kita ini harus ngerti panggilan kita ini sebagai apa. Nggak semua jadi pendeta kan, bisa juga jadi rasul, bisa jadi pengajar, bisa jadi apa. Yang penting kan tubuh Kristus itu kan macam-macam. Kerajaan Allah supaya ada di bumi. Ya menurutku ya itu sih pengalaman. Kalau terus panggilanmu apa, Bro? Udah tahu belum? Apa? Kayak aku Panggilanmu suka nginjili apa? orang. Udah tahu belum? Nginjili orang. Apa, Bro? Nginjili orang kayak. Itu apa? Penginjil ya? Iya, kayak kelihatannya menginjili orang aku. Suka nginjilin ya? Sama aku aja mbok nginjilin sih lho, Bro. Makanya nginjili sambil WL itu enak banget sih. Lagi main musik gitu. Makanya ya. Oh iya, santai ya. Jadi lebih merasuk ya. Ya. Gak cuma ngomong tok tapi sambil main musik ya, Bro ya. Iya, jadi kan beban kita di atas mimbar itu kan beban tuh. Apalagi kalau bisa menghidupi apa yang kita khotbahkan. Wow. Itu luar biasa. Terus ada cerita spesial dah, Bro, waktu penginjilan. Penginjilan sih beberapa sih sudah. Waktu mengadakan penginjilan mungkin ada cerita misalnya waktu ada roh jahat tiba-tiba kamu injilin rohnya terbang melayang-layang hilang, orangnya jadi baik misalnya. Belum sampai sana ya. Belum sampai sana ya. Cuman lebih ke masih sekolah ya, Bro. Pelayanan ke anak muda kan ya, anak muda itu malah banyak itu kasusnya ya, Bro ya. Daripada kita dewasa muda kan banyak anak-anak toh. Karena kasus-kasus ada ini kan sering sin abstrak ya, terlalu di luar nalar ya kayaknya. Dia kayak bermain apa sampai ada scene satu kondisi dia sampai minum obat penenang. Ya, begitu tak pegang, aku kan buat satu sesi namanya keresahan.
Kalau dalam youth-ku itu aku bikin keresahan. Jadi tak tanyai satu-satu, keresahan hidupmu itu apa? Tanya, apa keresahanmu? Kan enggak mungkin toh. Contoh, kalau kamu ngomong masalah seks, masalah pacaran, dek orang tuamu kan enggak mungkin. Ayo kamu ngomong dek aku sebagai kokomu, ayo jujur tak. Ya mereka cerita gini 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 gini. Sampai akhirnya mereka sudah di titik sudah tidak minum obat penenang. Sampai sudah tidak minum obat penenang, ya sudah akhirnya pindah gereja. Ya sudah tidak masalah lek aku. Yang penting kan jiwanya sudah sehat. Jiwa. Tentunya pengenal sambil dikenalin Tuhan Yesus juga ya bro ya. Iya, tipis-tipis. Kalau lawan anak muda itu tipis-tipis. Kalau langsung malah berontak ya. Tidak bisa. Karena dia kan lebih ngandal no AI kan. Iya loh. Kalau kita debat sama anak muda, kita disejajarno sama AI. Oh menurut AI gini. Menurut sudut pandangnya Koko gimana? Ini gimana kok? AI ini menurut AI gini loh. Tak ajak bedah ayat, pikirku biar masuk tau firman itu. Kelamaan kok. Kita pakai AI aja. Sekali ketik keluar semua deh. Pakai yang premium kan. Waduh. Dia akhirnya kan kamu nggak masuk. Iya tapi anu kok. Ya makanya like, kamu mau belajar ya belajar dari dasar basicnya aku bilang gitu. Ya itu mau lawan anak muda itu aneh-aneh itu loh. Sip itu. Kalau cewek Narni ada kesaksian spesial? Kesaksian spesial yang saya alami ya waktu mau meninggal ya. Dikatakan meninggal seperti ini. Saat saya mau jemput anak sekolah, itu kira-kira setengah 3 sore kejadiannya. Dalam kondisi lampu mati, lampu merah, hijau, kuning jalan raya, lalu lintas merah, dalam posisi merah saya berhenti. Kemudian tiba-tiba ada seorang anak kecil, saya masih ingat itu, dia pakai seragam masihan, pakai celana pendek, dan saya mengingatkan itu sebenak saya. Saya kunci mobil, saya turun, saya pegang sepeda motornya, saya berdirikan, dan saya bilang, adik, sampai ke rumah sakit atau gimana? Enggak, ibu, terima kasih. Enggak tahu bagaimana ceritanya, tiba-tiba dari belakang, ada orang bawa batu, bunuh dia. Saya sampai bingung. Apa yang terjadi? Saya sampai nggak bisa mikir apa yang terjadi. Itu tadi maksudnya dalam keadaan lampu stopan, lampu merahnya mati, iya. Terus Cici itu nggak sengaja nabrak anak naik sepeda motor. Bukan, ada anak jatuh dari sepeda motor. Kemudian hati nurani saya, saya punya hati nurani di mana saya punya naluri seorang mama gitu loh, seorang ibu. Secara nggak langsung, secara refleks, saya keluar dari mobil dan saya kunci. Tetapi ada seseorang yang nggak tahu tiba-tiba datang dari mana. Kira nabrak. Anak sekolah itu juga banyak gitu loh. Saya juga nggak tahu. Padahal waktu itu saya melihatnya cuma 2 orang. Tiba-tiba dari belakang itu ada 10 atau berapa. Bunuh dia. Dalam keadaan saya bingung, saya buka pintu mobil saya tutup. Batu itu dilempar di mobil saya sehingga mobil saya arah belok, dan saya cuma bilang gini, Tuhan, saya nggak tahu kemana harus saya pergi, apakah saya harus ke kantor polisi, tidak memungkinkan, saya harus mundur lagi, tapi aku percaya dalam keadaan setir mobil yang biasanya aku cuma jalan 40 sampai 50, di hari itu aku nggak tahu yang pegang setir siapa, aku cuma bilang gini, Tuhan, ini hidupku, apapun yang terjadi jika memang hari ini aku kau panggil pulang, biarlah aku pulang dengan damai sejahtera. Mobil sih tak kendarai, kanan kiri ada truk, dan rumah saya ada di daerah Lingkar Timur, itu memang banyak jalan mobil-mobil yang truk, semua mobil-mobil besar ada di situ, kanan kiri belakang saya sudah tidak tahu. Pokoknya saya setir mobil itu bukan saya yang setir. Saya merasa bukan saya yang setir karena saya merasa saya nggak pernah biasa mengemudikan dengan kecepatan seperti itu. Sampai akhirnya kan itu kejadian itu sampai rumah begitu dekat sehingga saya cuma putar balik lagi, kemudian
di pos satpam berkata, "Ci, kenapa Ci? Saya mobilnya kayak dikejar setan." Saya buka pintu dan orang itu masih terus di belakang saya membawa batu besar itu dan dia berkata, "Bunuh dia, Pak, bunuh dia." Terus kemudian saya dengan secepat kilat saya telepon suami saya berkata, "Tolong ke sini ke pos satpam, saya ada urgent." Dan dia agak lama juga, tetapi pertolongan Tuhan luar biasa dalam hidup saya. Biasa Bapak penegak hukum nggak pernah melewati tempat saya di saat itu. Bapak penegak hukum itu ada di tempat saya panggil, "Pak, tolong kemari, Pak, tolong kemari. Ada apa, Ibu kok mukanya pucat sekali seperti kayak melihat hantu. Pak, ini Bapak ini nggak tahu kenapa saya mau dibunuh." Bapak itu langsung lari pergi, dia bilang, "Saya tunggu di tempat kejadian." Akhirnya kami pergi di dalam mobil itu, saya, suami saya, Bapak penegak hukum itu dengan satpam, kami bersama-sama ke tempat kejadian. Ternyata orangnya nggak ada dan anak-anak itu juga sudah nggak ada. Saya juga bingung. Tuhan, kalau memang tadi orang itu meminta baik-baik bahwa dengan dia berkata, "Aku butuh uang, akan kukasih semuanya, tanpa kamu mau membunuh saya dengan batu besar itu," gitu loh. Pikiran saya seperti itu. Sampai akhirnya saya pulang ke rumah sampai 1 minggu lamanya. Saya mengalami trauma yang amat sangat, tetapi dalam trauma itu saya cuma berdoa seperti ini, "Tuhan, ampuni Bapak itu. Bapak itu tidak tahu apa yang ia perbuat dalam hidupnya. Dia punya seorang anak mungkin, dia punya seorang istri. Bagaimana dia melakukan pekerjaan itu kalau sampai memberi makan anak istrinya dengan cara seperti itu." Seminggu, setiap hari saya berdoa, sampai akhirnya 1 minggu tepat saya mendengar di SS, dengan ciri-ciri yang sama seperti saya alami di daerah mau ke Bandara Juanda, orang ini ditangkap. Dan orang ini sudah memang target dari pihak yang berwenang. Yang saya ingat seperti itu. Jadi saya merasakan bahwa pertolongan Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya. Saya cuma bilang gini, "Tuhan, kalau Engkau memanggil dengan cara ini pun, aku rela. Aku nggak akan merasa harus tidur dengan nyenyak, dengan manis Tuhan panggil. Enggak, dengan cara ini pun aku rela," gitu loh. Jadi merasa bahwa kalau anak-anak Tuhan hari-hari ini, jika mengalami hal yang di luar akal pikiran manusia, tapi Tuhan mau tolong, Tuhan tolong. Tuhan pasti mau buka jalan bagaimana caranya. Itu aja kesaksian hidup saya, yang sampai hari ini masih membekas dalam pikiran dan saya. Tetapi saya mengampuni orang itu dan mendoakan dia gitu loh sampai hari ini. Seperti itu. Amin, amin. Kesaksian saya. Aku bayanginnya yang ngeri juga ya, Ci ya. Iya. Itu berarti kan secara tak langsung mereka kayak provokasi buat mau bunuh kamu gitu tadi. Iya. Jadi mungkin dia mau menguasai apa yang nggak tahu. Apakah dia mau menguasai mobil saya atau mau meminta uang dari saya, tapi dia bingung gitu kali. Saya juga nggak tahu. Kok dia berkata baik-baik, "Saya minta uangmu." Mungkin saya langsung kasihkan semuanya. Apa yang dari aku, tak kasihin semuanya gitu loh. Karena ini nggak kejadian yang pertama. Kejadian berulang kali. Saya waktu di Jakarta juga, itu sudah di kanan kiri saya. Saya kasih semuanya di Metro Mini. Saya berulang kali memang sudah waktunya dipanggil Tuhan sudah berapa kali. Tetapi Tuhan masih memberikan waktu atau kesempatan, saya juga nggak tahu. Untuk saya mungkin semakin berbuah untuk kemuliaan Tuhan, untuk banyak memberkati jiwa-jiwa yang terhilang. Seperti itu. Saya sangat senang ikut di STT Yesoya, ada Charles, ada Johan, di mana saya mempunyai saudara yang benar-benar saudara dalam Tuhan, saudara yang menguatkan saya, saudara yang dalam keadaan seperti apapun mensupport hidup saya. Luar biasa Tuhan itu berkarya dalam hidup saya. Itu yang saya imani dan percaya hari ini. Kalau aku sendiri punya cerita juga sih yang benar-benar amat sangat spesial. Gimana? Sebenarnya ada 2. Tapi ini kan ya terus terang aja lah. Kita ini bikin kecil-kecilan ini kan sebenarnya untuk tugas ya. Tugasnya kali ini kan kita tentang Tuhan Yesus. Aku tuh udah berpikir waktu kemarin dikasih tugas pertama itu. Ini setelah ini ya. Pasti kalau dosennya Pak Togi lagi, pasti kita disuruh bikin video lagi yang tentang Roh Kudus. Nah, kesaksianku ini sebenarnya ada 2.
dua-duanya ini berhubungan, ada hubungannya sama Roh Kudus juga. Jadi yang satu tak simpen dulu aja. Ini kesaksiannya waktu aku misi SD. Kejadiannya di Bali, di Pantai Kute. Itu waktu itu liburan keluarga besar. Kalau liburan kayak zaman dulu waktu anak-anak, maksudnya anak-anak tuh pantaranku ya. Aku adik-adik sepupu itu masih kecil-kecil, jadi masih sekolah semua. Keluarga besarku itu jadi keluarganya papaku itu sering kalau liburan anak sekolah, liburan Natal, tahun baru itu selalu perginya tuh rame-rame. Nah, waktu itu kita semua ke Bali dan kebetulan salah satu omku itu adalah juara renang karena dia lulusan Jerman waktu itu kuliahnya, terus juara lomba renang di Jerman juga. Nah, terus sekarang kan udah married, udah punya anak juga, terus kan pulang ke Indonesia. Dan ini kejadiannya waktu di Pantai Kuta, papaku itu sewa selancar itu loh, kayak ya selancar lah. Nah, papaku pun bawa selancar terus ke tengah. Dia tuh, aku kan waktu itu kan masih kecil ya, SD mungkin kelas 2 atau kelas 3 ya. Pokoknya masih kecil lah. Nah, papaku tuh nggak sadar kalau aku tuh ngikutin dia dari belakang. Jadi papaku tuh jalan terus gitu loh. Aku ngikut papaku dari belakang, aku ya nggak manggil. Jadi aku cuma ngikut papaku tok. Kan kalau pantai itu kan harusnya dari dangkal terus dalam sampai makin dalam kan. Waktu itu aku jalan tuh dari dangkal sepaha tuh tiba-tiba tuh kayak langsung tiba-tiba ambles gitu loh. Ambles, terus pantainya di Bali, Pantai Kuto itu kan ombaknya kan gede kan. Itu jadi aku langsung tenggelam. Terus dari pantai itu aku nengok ke pantai tuh orangnya udah kecil-kecil loh. Jadi aku berarti setelah ambles tuh aku keseret ke tengah, jadi jauh lah. Terus ada mamaku segala teriak-teriak. Terus di sampingnya mamaku tuh ada omku juga yang lomba renang itu. Terus aku misi itu cepet tolong ono gitu. Tapi omku tidak berani karena itu kan laut, beda sama kolam renang kan. Jadi omku tuh cuma diem tok. Jadi aku udah bener-bener tenggelam gitu. Jadi tenggelam naik. Terus aku ngeliat papaku juga keseret agak jauh karena malah panik, selancarnya malah dilempar. Papaku mau nolong aku tapi nggak nyampe. Jadi kayak ini aku di sini, papaku ke sini, tarik ombak. Terus aku tenggelam, akhirnya aku sampai bener-bener kepala ke atas, tenggelam ke dalam bawah. Itu nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak ada suara doa gitu toh. Aku cuma nyebut Tuhan Yesus, cuma bilang Tuhan Yesus, baru nyebut gitu toh. Kakiku tuh tiba-tiba bisa nebak ke dasaran lagi, airnya tuh tiba-tiba langsung tinggal seperutku toh. Dari yang sebelumnya aku bener-bener tenggelam, nggak bisa apa-apa itu. Terus aku udah langsung ngambil nafas gitu, aku nengok ke belakang, papaku tiba-tiba juga langsung ada di belakangku juga. Jadi bener-bener wah, kuasanya Tuhan Yesus itu emang luar biasa. Jadi kalau seperti tadi kesaksianku sahabat itu, dia mungkin malah rela berkorban untuk seorang sahabatnya daripada untuk saudaranya sendiri kan. Jadi baru cuma ngomong Tuhan Yesus gitu toh loh. Itu dari yang bener-bener kaki nggak bisa nebak, terus aku bener-bener tenggelam, tiba-tiba kakiku nebak, airnya tinggal seperut tok, aku langsung bisa jalan ke pantai. Nggak ada yang nolong, Pak Len. Nggak ada yang narik, nggak ada bener-bener. Dan waktu itu aku masih kecil banget. Terus sampai sekarang masih ingat terus. Mamamu nggak teriak-teriak itu gitu. Mamamu nggak teriak-teriak itu. Teriak aku denger. Terus habis itu langsung diajak ke tepian, terus langsung pulang ke rumah semua. Terus kan papaku dulu kan lama tinggal di Bali kan, jadi punya konveksi di Bali, jadi ada rumah di Bali juga. Jadi semuanya kalau nginep tidur ya di rumah papaku itu. Kebetulan daerah Legian juga, Legian sama Kuta kan dekat. Nah, itu langsung pulang tuh di dalam perjalanan tuh aku mesti dengar papaku ngomel-ngomel. Omku tuh namanya Om Suko. Waduh, nggak boleh nyebut nama ya. Maaf. Pokoknya intinya itu aku suruh nolongin ya cuma diem tok terus ya pokoknya pada ribut lah. Terus tapi akhirnya ya sampai sekarang akhirnya bisa dipakai. Luar biasa pokoknya Tuhan Yesus itu. Oke. Ya. Ini waktunya sudah over banyak ini dari yang diminta sama Pak Togi. Mungkin kita sudahin dulu juga. Ini kesaksian kita bertiga yang sangat luar biasa. Di sini memang kita disuruh upload. Semoga teman-teman semua nanti yang melihat, mendengarkan bisa kesaksian kita bertiga bisa menguatkan, juga bisa
makin memupuk, membangun iman semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. JWC mohon pamit, bukan JW Marriott tapi JWC. Johan, Winardi, dan Charles mohon pamit. Tuhan memberkati semua. Shalom. Shalom. Bye bye. Baik.